Halo, selamat sore teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Bertepatan di hari Selasa tanggal 23 Mei 2023. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan sedikit mereaction salah satu video yang sempat FYP di beranda TikTok saya ya teman-teman ya. Jadi di sini ada akun bernama Vincent Lianto. Beliau ini adalah customernya Gojek ya teman-teman. Customer setianya Gojek ya teman-teman. Dan beliau ini mengeluhkan mahalnya tarif layanan di Gojek untuk saat ini ya teman-teman ya. Oke, buat lebih jelasnya teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Stop! Buat kalian para pengguna Gojek, kalian sadar nggak sih kalau misalnya sekarang biaya layanan Gojek itu semakin lama semakin mahal teman-teman. Ya, jadi aku sendiri kan pengguna Gojek teman-teman ya, dan aku sering beli makanan lewat GoFood. Dan kalau misalnya aku bandingkan dengan tempat-tempat lain nih, harga dari aplikasi Gojek itu luar biasa mahal sekarang, hancur deh ya. Kalau misalnya aku beli makanan dengan harga 50.000 aja lewat Gojek itu... Nah oke teman-teman, beliau ini adalah pengguna setianya Gojek dan lebih sering pakai GoFood ya. Dan beliau mengeluhkan kalau dia itu order makanan seharga 50.000, dia harus bayar sebesar 80.000. Itu sudah termasuk jasa layanan ya teman-teman ya. Jadi memang yang dikeluhkan itu bukan masalah harga makanannya, tapi lebih ke jasa layanan ya teman-teman ya. Tarif jasa layanannya seperti jasa aplikasi, kemudian belum lagi ongkirnya dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Hampir lebih dari 50%. Oke. Nah, luar biasa parah sih teman-teman. Kalau misalnya kita usut punya usut, hal ini disebabkan karena induk perusahaannya sendiri atau Goto yang sudah beredar di Bursa Efek Indonesia sedang melakukan langkah-langkah perbaikan laporan keuangannya. Karena dari pertama berdiri sampai dengan sekarang itu mereka rugi bakar. Nah, menurut beliau ini si Goto, perusahaannya Gojek dan Tokopedia itu sedang ingin mengembalikan kerugiannya teman-teman. Karena kalau kita lihat ya, semenjak peluncurannya dari dulu itu memang kan di awal-awal keluarnya Gojek itu pasti sering ada promo ya teman-teman ya. Dan bisa kita lihat di lapangan promonya itu sering disalahgunakan juga oleh pihak driver maupun pihak customernya teman-teman. Nah, saat ini Gojek sedang memperbaiki keuangan perusahaannya dengan cara yaitu menaikkan jasa layanan. Begitu ya teman-teman ya. Dan menurut berita yang beredar itu untuk kuartal pertama di 2023 Goto itu masih merugi sebesar 4 triliun teman-teman. Oke, kita lanjut videonya ya. Uang luar biasa besar teman-teman untuk meningkatkan traffic atau jumlah pelanggannya. Bahkan teman-teman di tahun 2023 kuartal pertama aja mereka dengan menaikkan nilai dari biaya layanan aplikasinya aja masih rugi sampai dengan 4 triliun rupiah teman-teman. Dan pastinya dan berarti biaya layanan dari Gojek ini pun seiring dengan berjalannya waktu masih akan meningkat agar apa? Nah, untuk memperbaiki keuangannya menurut si Vincent Lianto ini, perusahaan akan terus meningkatkan tarif jasa layanannya teman-teman. Dan akibatnya apa ya? Akibatnya biaya jasa layanan di customer itu akan semakin mahal dan mengakibatkan kemungkinan akan mengakibatkan menurunnya orderan di pihak driver ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut videonya biar lebih jelas agar perusahaan mereka bisa profit akhirnya teman-teman. Nah, menurut kalian gimana nih? Kalau misalnya kalian mau pesan makanan, kalau mau murah, ya idealnya kalian pergi ke restonya sendiri memang sih. Karena biaya layanan untuk pemesanan online, ya pasti ada sesuatu yang kita bayar. Tapi kalau alternatifnya mungkin aku pakai ya let's say Grab, Shopee Food. Di sini kita kan bisa melihat customer itu bakalan memilih aplikator yang tarif jasa layanannya lebih murah, kemudian ada banyak promonya ya teman-teman.
Kalau kita bisa lihat di lapangan waktu awal-awal Shopee Food itu keluar, bukan main untuk orderannya Shopee Food itu teman-teman. Tapi untuk hari ini ketika Shopee Food menghentikan promo-promonya, maka mereka akan sama aja seperti kita teman-teman, akan kesulitan dalam mencari orderan gitu ya. Sekarang harga luar biasa dari Gojek ini hancur parah teman-teman. Tidak hanya GoFood, Gojeknya sendiri, Gokar dan lain sebagainya luar biasa. Dan banyak driver yang mulai mengeluh bahwa pemasukan mereka sangat terjun bebas. Dan kesannya bahkan aku pernah cerita ataupun aku pernah tanya-tanya ke driver dari Gokar, mereka katakan bahwa kalau hari biasa itu biasanya hasil dari mereka narik Gokar hanya cukup untuk si Ko Vincent Lianto ini juga pernah tanya ke salah satu driver Gokar, katanya bahwasannya untuk penghasilan Gokar sendiri untuk saat ini itu sangat menurun drastis teman-teman. Bahkan bisa dikatakan kasarannya itu hanya cukup untuk bayar bensin dan bayar tol teman-teman. Ya kita tahu lah ya, fakta di lapangan memang seperti itu ya. Untuk saya sendiri ya, saya akui memang ada penurunan ya untuk akhir-akhir ini. Hari ini saja alhamdulillah ini saya masih dapat 7 orderan ya teman-teman ya. 7 orderan dengan pendapatan alhamdulillah sih masih tembus 123 teman-teman ini tadi ya. Dan saat ini saya sedang berada di jalan daerah ini teman-teman, daerah Sawung Galing ya, RA Kartini ya teman-teman ya. Karena barusan nganter penumpang di jalan Dr. Wahidin gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini masih ada terakhir ya. Luar biasa. Jadi sekarang banyak sekali driver yang juga sudah mulai check out dari aplikasi Gojek. Menurut kalian nih, perusahaannya bakal tetap sustain nggak sih teman-teman? Atau kalian pengguna Gojek setia nih? Dengan adanya penurunan order seperti ini, menurut beliau sudah banyak driver yang sudah hengkang atau mencari pekerjaan lain selain di Gojek ini teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah memang pekerjaan ojol untuk saat ini sudah mumpuni untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang notabene seperti saya ya, itu yang perantauan itu harus bayar kontraan ya, kemudian untuk biaya hidup sehari-hari dan lain sebagainya. Menurut teman-teman, apakah masih worth it atau masih masuk akal untuk dijadikan sebagai pekerjaan utama teman-teman? Dan melalui video ini juga kita sadar bahwasannya memang untuk orderan itu sudah mulai menurun daripada bulan-bulan kemarin atau tahun-tahun sebelumnya teman-teman ya. Memang karena memang yaitu tadi perusahaan akan otomatis mencari cuan ya atau ingin balik modal lah, minimal itu mereka akan mencari balik modal untuk menutupi promo-promo yang mereka keluarkan di awal berdirinya perusahaan ini teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Tanggapan teman-teman gimana nih? Coba komen di halaman kolom komentar ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.